Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan presentasi tentang biji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Vanessa Pacaputri dengan NIM 21032007 dari Prodi Biologi MK. Berikut pembagian materinya. Yang pertama, perkembangan embrio dan biji. Yang kedua, bagian-bagian biji. Yang ketiga, kecambah. Yang keempat, reproduksi. Reproduksi ini terbagi dua. Yang pertama, Angiospermae. Yang kedua, Gymnospermae. Yang pertama, perkembangan embrio dan biji. Berikut embriogenesis, proses pembentukan dan perkembangan embrio. Begini gambar dari perkembangan embrio tersebut. Yang kedua ada perkembangan biji. Bisa dilihat dari gambar kedua ada bagian-bagian biji. Bagian-bagian biji umumnya biji pada tumbuhan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada kulit biji, tali pusar, inti biji. Lanjut, kulit biji atau spermodermis. Kulit biji berasal dari selaput bakal biji atau integumentum. Tumbuhan biji tertutup atau angiospermae terdiri dari 2 lapisan, yaitu yang pertama ada lapisan kulit luar atau testa, yang kedua lapisan kulit dalam atau tegmen. Tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae terdapat 3 lapisan kulit biji, yaitu kulit luar atau sarkotesta, yang kedua ada kulit tengah atau sklerotesta, yang ketiga kulit dalam atau endotesta. Berikut ada tali pusar atau funiculus. Tali pusar atau funiculus merupakan bagian biji yang terbentuk menyerupai tangkai yang menghubungkan biji dengan tembui. Bila biji masak, biasanya biji akan terlepas dari tali pusarnya, dan pada biji hanya tampak bekasnya saja, atau yang lebih dikenal dengan istilah pusar biji. Yang bagian ini ada pusar biji, dan ini tali pusar, dan di dalamnya inti biji. Di bagian luar ini ada kulit biji. Berikut inti biji atau nukleus seminis. Inti biji merupakan bagian inti pada biji yang dikelilingi oleh kulit biji. Pada inti biji terdapat lembaga atau embrio dan putih lembaga atau albumen. Lembaga atau embrio. Pada lembaga terdapat calon akar atau radikula, daun lembaga atau kotiledon, batang lembaga atau cauliculus. Berikut adalah putih lembaga atau albumen. Albumen dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, putih lembaga dalam atau endospermium. Misalnya biji pada jagung atau zeamais. Yang kedua, putih lembaga luar atau perispermium. Misalnya biji pada lada atau Piperningrum.
Yang ketiga, kecambah atau plantula. Kecambah merupakan tumbuhan yang masih kecil dan masih hidup dari persediaan makanan yang terdapat pada biji. Tipe perkecambahan ada dua. Yang pertama, perkecambahan di atas tanah atau epigel, berarti perkecambahan yang kotiledonnya akan naik ke atas permukaan tanah, contohnya permukaan kacang hijau. Yang kedua, perkecambahan di bawah tanah atau hipogel. Berarti perkecambahan yang kotiledonnya tetap terpendam di bawah tanah. Contoh perkecambahan hipogel bisa dilihat dari tumbuhan monokotil, contohnya jagung. Yang keempat ada reproduksi Angiospermae dan Gymnospermae. Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Yang pertama, umumnya merupakan pohon besar dengan bakal biji tidak dilindungi oleh daun buah. Yang kedua, bentuk daun berupa jarum atau sisik seperti pohon pinus dan cemara. Ada juga berdaun lebar seperti daun melinjo. Yang ketiga, alat perkembangbiakannya berupa strobilus. Yang keempat, Gymnospermae terbagi menjadi 4 kelas, yaitu Chiadinae, contoh Cicas rumpi atau pakis haji. Caniferae, contohnya Agathis, alba atau damar. Dan Gnetinae, contohnya Ginkgo biloba. Berikut ada bagan dari Gymnospermae. Berdasarkan jumlah capping lembaganya, tumbuhan Angiospermae dibagi ke dalam 2 kelas, yaitu kelas dicotyledon atau berkeping 2, contohnya singkong atau manihot utilissima. Yang kedua ada kelas monocotyledon atau berkeping 1, contohnya melinjo atau Gnetum gnemon. Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Yang pertama ada bakal biji terlindungi oleh daun buah, sehingga disebut dengan biji tertutup. Yang kedua, umumnya berupa pohon besar, tumbuhan rambut ataupun panjat, perdu, serta tumbuhan tidak berkayu. Yang ketiga, daunnya relatif lebih lebar serta pipih dengan bentuk yang beraneka ragam. Yang keempat, mempunyai sistem perakaran serabut dan tunggang. Yang kelima, mempunyai bunga sebagai alat perkembangbiakan utama. Sekian dari hasil presentasi dari saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.